Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah, gila balai sorgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Saudara, kembali lagi bersama saya, Christian Adi Pamungkas, dalam program Injil dalam Melodi. Lagu yang baru saja saya nyanyikan berjudul Datanglah Ya Sumber Rahmat dari Kidung Jemaat nomor 240. Dalam buku Kidung Jemaat, saudara, nyanyian ini masuk ke dalam rumpun nyanyian tentang Roh Kudus dan Hari Pentakosta. Dan di dalam buku Kidung Jemaat ini juga ada dua versi melodi lagu ini. Yang saya nyanyikan tadi, versi dari Kidung Jemaat 240A, yang mana melodi dikarang oleh John Waite, dan versi yang lain ada di dalam KJ nomor 240B dengan melodi dari Wales. Saudara, syair ini dikarang oleh Robert Robinson, dalam bahasa Inggris berjudul Come Thou Fount of Every Blessing. Dan ia menulis syair nyanyian ini dalam usia yang cukup muda, yaitu dalam usia 23 tahun, saudara. Sekilas tentang Robert Robinson. Ia lahir dari keluarga sederhana di Norfolk, Inggris pada tanggal 27 September 1735. Ayahnya bernama Michael Robinson, seorang petugas bea cukai, saudara, dan ibunya bernama Mary Wilkin. Ayahnya meninggal ketika Robinson berusia 5 tahun. Dan pada usia 14 tahun, Robinson dikirim ibunya ke London untuk belajar cukur rambut, saudara. Dan di London ia berkenalan dan bergaul dengan anak-anak jalanan atau anak-anak yang termarginalkan. Suatu kali, saudara, ketika berumur 17 tahun, Robinson bersama dengan gengnya ketika itu pergi menghadiri suatu ibadah di mana yang saat itu berkhotbah adalah George Whitefield. George Whitefield adalah seorang pengkhotbah terkenal di Inggris saat itu, saudara, dan dia adalah salah satu tokoh pendiri gereja Metodis. Dan kehadiran Robinson dan teman-temannya saat itu untuk melawan orang-orang Metodis yang bagi mereka ajaran Metodis itu melenceng. Memang saat itu Robinson dikenal sebagai pembangkang, saudara. Ia mengkritik beberapa ajaran-ajaran kekristenan yang baginya menyesatkan. Nah, saudara, namun ketika mendengar khotbah Whitefield yang begitu berapi-api dan memikat pendengarnya, Robinson justru bertobat. Dan beberapa tahun kemudian ia merasa terpanggil untuk melayani Tuhan, menjadi penginjil dan mulai melayani di gereja Metodis, saudara. Ia pun pindah ke Cambridge dan menjadi pendeta di gereja Baptis. Dan di sana Robinson dihormati sebagai teolog yang dikaruniai Tuhan melalui tulisan-tulisannya dan syair-syair yang kemudian menjadi nyanyian gereja. Saudara, itulah sepenggal kisah kehidupan tentang Robinson. Dari yang seorang pembangkang, akhirnya dia menjadi seorang pelayan Tuhan atau sebagai penginjil. Mari kita perhatikan syair setiap bait nyanyian ini. Di bait yang pertama dikatakan, Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madah indah gita balai sorgamu, aku puji gunung kokoh, gunung pengasihan. Ya, di sini ada istilah sumber rahmat, dikatakan merujuk pada Allah sang sumber rahmat atau Roh Kudus itu juga yang menjadi bagian dari sumber rahmat kehidupan manusia. Selanjutnya di bait kedua dan bait ketiga, dan pada bagian ini saudara merupakan pengakuan atau isi ungkapan perasaan Robinson sendiri. Mari kita perhatikan di bait yang kedua dikatakan, hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Kuharapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku domba binal yang sesat, untuk membela diriku dipikulnya salibku berat. Saudara, di syair ini menggambarkan pengakuan atau ungkapan perasaan Robinson kepada Tuhan, ya.
Dikatakan Yesus cari akan daku domba binal yang sesat. Ini merepresentasikan dirinya, di mana pada masa sebelumnya Robinson digambarkan sebagai domba binal yang sesat. Tapi Tuhan hadir membela dirinya. Dan di bait yang ketiga, tiap hari ku berutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan meninggalkan kasih-Mu, inilah hatiku Tuhan materaikan bagimu. Dalam syair bagian yang bait ketiga ini dikatakan bahwa masa lalu yang buruk atau yang kelam itu muncul, ya. Hati yang curang, kemudian juga persoalan rasa bersalah yang dilakukan oleh Robinson. Tapi dia menyadari bahwa dia tahu kini atau saat itu bahwa tiap hari dia berhutang pada kasih abadi, kasih Tuhan. Ya. Kemudian juga dia mengatakan dan menyerahkan diri agar Tuhan memeteraikan hatinya. Nah saudara, ada sepintas ada sebuah kisah atau cerita di dalam kehidupan Robinson. Suatu kali Robinson naik kereta kuda, saudara, dan ia melihat seorang ibu asing yang tidak ia kenal. Dan ibu itu ternyata memegang sebuah buku nyanyian sambil menyanyi atau bersenandung. Ternyata ibu itu menyanyikan atau menyenandungkan lagu apa saudara? Datanglah ya sumber rahmat. Dan itu didengar dan dilihat oleh Robinson. Tiba-tiba ibu itu berhenti bernyanyi, menghampiri Robinson dan berkata, "Hai nak, apakah kau tahu lagu ini?" Ingat saudara, Robinson tidak mengenal ibu itu dan ibu itu tidak mengenal Robinson. Lantas apa respon dari Robinson saudara? Ketika mendengar pertanyaan dari ibu itu, dia pun tidak dapat menahan diri. Ia kemudian menangis sambil berkata kepada ibu. Ibu itu, "Ibu, akulah anak binal itu. Dan aku yang mengarang syair lagu itu beberapa tahun yang lalu. Tuhan menangkap aku si anak yang hilang itu dan aku dipanggil menjadi hambanya." Kiranya kisah Robinson ini boleh menginspirasi kita untuk senantiasa dekat dan menyerahkan diri kepada Tuhan dengan tulus. Gunung
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.